Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgraf Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas anggur Livia yang ketika kita pruning hasilnya tidak maksimal dan bahkan ada beberapa yang zong. Nah, nih. Jadi untuk menjawab pertanyaan perlakuannya bagaimana jika anggur kita pangkas dan hasilnya zong. Sebenarnya ini tidak zong, ada bunganya nih, tapi tidak maksimal menurut saya. Jadi saya akan maksimalkan karena nanti kita kalau hanya berbuah satu atau dua dompol kita rugi di waktu dan perawatannya juga. Sama di sebelah sini. Ini varian Livia. Jadi yang saya bahas adalah bagaimana perlakuan pada tanaman anggur yang sudah kita berikan pupuk generatif tetapi ketika kita pruning hasilnya tidak memuaskan atau zong. Oke. Yang pertama, ini varian Livia ini saya tanam di planter bag 50 liter. Seperti ini. Pupuk generatif memang hanya saya berikan satu kali. Jadi untuk kali ini kita membuat lubang melingkar di sekitar pohon ini. Lalu kita taburi dengan NPK Ponska Plus. Setelah itu baru kita timbun. Nah, ini NPK Ponska Plus ini saya berikan kurang lebih 2 sendok makan. Kita tabur keliling seperti ini supaya slow release, kemudian kita timbun. Melingkar ya ini ya, di sekitar pohonnya. Seperti ini. Jadi pupuknya kembali ke NPK seimbang atau pupuk vegetatif. Ini NPK Ponska Plus yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan merek yang lain, tidak harus NPK Ponska Plus. Yang terpenting adalah unsur hara makro primer seimbang. Seperti ini. Setelah kita timbun, baru kita siram. Seperti ini. Secukupnya ya. Ini saya siram dengan 5 gayung. Ini. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan NPK Ponska Plus? Yang pertama, untuk mendorong tanaman ini bertenaga kembali dan tumbuh, serta mempercepat pecahnya mata tunas yang setelah kita lakukan pemangkasan. Jadi kalau di pruning zong kemudian kita aplikasikan pupuk generatif kembali, justru akan menghambat pertumbuhan pohon ini, menghambat pertumbuhan daripada cabang tersier, terutama di mata tunas yang akan kita pecahkan ini. Karena sifat pupuk generatif adalah menghambat laju vegetatif. Seperti itu. Jadi tanaman ini sudah kita berikan pupuk vegetatif satu kali, namun ketika kita pangkas hasilnya kurang memuaskan, kita akan pangkas mundur. Nah, dari sini. Ya, tadinya pemangkasan di sini. Ini kita akan pangkas mundur di bud yang belum pecah. Dan ini budnya cukup gemuk dan potensial membawa bunga. Pupuk vegetatif ini berfungsi untuk menambah tenaga atau daya dorong pada pohon ini untuk segera kembali tumbuh tunas-tunas bat ini yang nantinya kita jadikan untuk cabang pembuahan di cabang tersier ini. Karena ini bat potensial, bat yang berpotensi membawa klaster bunga. Jadi kalau kita berikan pupuk generatif justru akan menghambat, dan ketika ini seprutnya tidak vigor atau tidak bertenaga, maka bunga yang muncul kecil dan seringkali gagal menjadi buah. Bahkan kalaupun menjadi buah, klasternya tidak bisa maksimal seperti yang kita inginkan. Oke, itu sudah meresap airnya. Artinya media tanam ini tidak terjebak air dan poros. Kita mulai pemangkasannya. Jadi kita harus pangkas kembali. Jadi kawan-kawan yang melakukan pemangkasan pembuahan dan hasil pruningnya zong,
kita hanya punya kesempatan untuk pangkas mundur 1 kali. Nah, jika ini nanti gagal lagi, maka kita akan melakukan foundation pruning dengan menyisakan 1-2 mata tunas di sana untuk membentuk cabang tersier baru. Jadi seperti ini yang kita lakukan. Nah, nih kita pangkas dan kita akan pecahkan 3 mata tunas di sini. 1, 2, 3. Kita tetap menyisakan daunnya untuk berfotosintesis atau proses fotosintesis setelah mengolah nutrisi, juga untuk menghindari tanaman ini dari kematian karena ini tidak dilakukan stres air pada saat pruning kali ini. Dan cabang tersier ini juga belum terlalu berwarna coklat. Nah, untuk tersier yang di sebelah sini, yang kedua, sudah berkayu atau sudah berwarna coklat. Kita pangkas di bat yang belum pecah. Nah, seperti ini. Oke. Jadi bunga-bunga seperti ini kurang maksimal. Nih, jelek juga, kita buang saja. Jadi kita nanti akan rugi di waktu jika kita pertahankan bunga yang tidak maksimal itu. Oke, seperti ini. Nih, kita pangkas seperti ini. Sulur-sulur yang masih tersisa kita buang. Oke. Lanjut ke sebelah sini. Nah, ini pun sama. Klaster bunganya tidak maksimal, jadi kita harus melakukan pemangkasan ulang di bat potensial yang belum pecah atau pangkas mundur. Nah, seperti ini. Ini kita buang meskipun ada bunganya, ini kurang maksimal. Nih, 3 daun terujung kita buang seperti ini. Oke. Lanjut ke sebelah sini. Ini sama juga. Seperti itu ya. Ini tersier sudah berwarna coklat dan batnya atau tunas batnya sudah generatif atau sudah berpotensi membawa bunga atau bat potensial seperti ini. Nah, jadi untuk cabang-cabang coklat seperti ini, jika kita nanti jika kawan-kawan melakukan pemangkasan pembuahan dan hasilnya zong dan kembali diaplikasikan pupuk generatif kembali, itu justru akan menghambat pertumbuhan daripada cabang tersier ini, tunas-tunas yang ditumbuhkan dari cabang tersier ini yang nantinya akan kita buahkan ini. Karena untuk memecahkan mata tunas ini, tanaman ini membutuhkan unsur nitrogen atau tekanan yang cukup tinggi untuk menghasilkan sprout yang vigor. Tunas ini pecahnya nanti vigor dan besar, dan kemungkinan besar membawa klaster bunga. Jika sproutnya nanti kecil, maka kemungkinan kalaupun bawa bunga itu seringkali gagal untuk menjadi buah. Bahkan kalaupun menjadi buah, klasternya tidak dapat maksimal seperti yang kita inginkan. Kalau untuk yang di sebelah sini, ini varian Memory of Smile ini sudah mulai terbentuk. Untuk bunga-bunga ini tinggal menunggu mekar saja. Jadi ini sudah melewati fase parot dan ini siap untuk full bloom, menunggu beberapa hari kembali. Kalau ini untuk varian Fragrandus, sama ini Fragrandus. Jadi Fragrandus ini juga varian yang cukup genjah. Ini bisa dilihat di sini. Ini juga membawa bunga nih untuk varian Fragrandus nih. 2 klaster bunga untuk varian Fragrandus. Kalau ini Memory of Smile. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Jadi inilah langkah yang dilakukan ketika kawan-kawan melakukan pemangkasan pembuahan dan hasilnya zong, maka pangkas mundur. Pupuknya apa? Pupuknya adalah pupuk vegetatif kembali. Kali ini saya hanya menggunakan NPK Ponska Plus, nanti 3 hari kemudian saya akan berikan POC. Jadi pupuk generatif sudah tidak kita berikan kembali. Karena dengan pengaplikasian pupuk generatif kembali justru akan menghambat laju vegetatif, sedangkan untuk membantu pecahnya mata tunas ini membutuhkan tekanan yang tinggi dari unsur hara nitrogen atau N. Jadi pengaplikasian pupuk NPK seimbang akan memberikan
tekanan yang cukup kuat bagi pohon ini untuk memecahkan bud dengan hasil yang lebih baik. Karena kalau pakai pupuk generatif justru menghambat vegetatif dan nanti seringkali pecah budnya ini tidak maksimal dan kecil sehingga justru tidak menghasilkan bunga seperti apa yang kita harapkan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.